Pada bagian ini, saya akan menjelaskan bagaimana perhitungan dan pre-trained ResNet 15 model arsitektur. Bagian ini mengimport model ResNet dari pustaka keras. Model ResNet 50 adalah arsitektur jaringan saraf yang telah dilatih untuk klasifikasi gambar. Selanjutnya, kita akan menginisialisasikan model. Pada bagian pertama, Weight ImageNet menunjukkan bahwa model akan menggunakan bobot yang telah dilatih sebelumnya pada dataset ImageNet. Include top false menginstruksi model untuk menghapus layer fully connected di atas. Ini biasanya dilakukan untuk transfer learning yang saya gunakan, di mana untuk menambah layer custom untuk tugas tertentu. Di sini untuk menentukan bentuk input gambar yang diharapkan model dengan dimensi lebar dan tinggi dan jumlah channel yang dimiliki. Untuk ini lebar dan tingginya adalah 224, sementara channelnya adalah 3. 3 ini untuk gambar berwarna, yaitu RGB. Bagian ini akan mengunci freeze semua layer dalam model ResNet 50 agar tidak diperbarui selama proses pelatihan. Tujuannya adalah untuk mempertahankan bobot yang telah dilatih pada ImageNet, yang hanya melatih layer baru yang akan ditambahkan di atasnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan rumus untuk output size dalam operasi konvolusi ini. Ini khusus untuk arsitektur ResNet 50, di mana N-out adalah ukuran output, panjang atau lebar dari output. N-in adalah ukuran input, panjang atau lebar dari input. P adalah ukuran padding, K adalah ukuran filter atau kernel size, dan S adalah straight. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan contoh dari perhitungan saya. Saya menggunakan layer pertama dari arsitektur ResNet 50, yaitu inisiatif convolutional layer. Di sini 224 ditambah 2 dibagi 3 dikurang 7, hasilnya adalah 224 tambah 6 kurang 7 sama dengan 223. Lalu kita bagi dengan straight, menghasilkan 111,5. Ini akan dibulatkan ke bawah menjadi 111. 111 ini kemudian akan ditambahkan dengan 1 menjadi 112. Jadi ukuran output dari N-out dari layer konvolusi awal adalah 112. Perhitungan terus dilakukan hingga mencapai residual blok terakhir, konvolusi 2/x. Selanjutnya, saya akan menjelaskan custom model yang akan diterapkan di atas ResNet 50. Pada baris pertama, terdapat model sama dengan TF, titik keras, titik backend, titik clear session. Ini berfungsi untuk menghapus sesi backend keras untuk membersihkan semua model yang ada di memori. Ini penting untuk mencegah konflik jika ada model yang sebelumnya telah dilatih atau digunakan. Lalu saya menggunakan model sequential. Model keras sequential yang memungkinkan penambahan lapisan layer satu per satu. Lalu saya menambahkan model add ResNet. Model ini adalah pre-trained ResNet sebagai lapisan pertama dalam model sequential. ResNet adalah arsitektur yang jaringan konvolusional yang digunakan untuk ekstraksi vektor. Model add flatten mengubah output 2 dimensi menjadi 3 dimensi dari ResNet menjadi 1 dimensi agar bisa menghubungkan ke lapisan dense berikutnya. Model add dropout
50%. Ini berfungsi untuk menambahkan lapisan dropout dengan tingkat dropout sebesar 50%. Dropout adalah teknik regulisasi untuk mencegah overfitting dengan mematikan drop neuron secara acak selama pelatihan. Model Add Dense 64 Activation ReLU menambahkan lapisan dense fully connected dengan 64 neuron dengan fungsi aktivasi ReLU. Lapisan ini bertindak sebagai penghubung ke lapisan berikutnya. Lalu model akan di dropout sebesar 20% lagi. Setelah itu model saya tambahkan dengan lapisan dense kedua dengan 32 neuron dengan fungsi aktivasi ReLU. Lalu di akhir saya menambahkan lapisan dense terakhir dengan jumlah neuron sesuai dengan jumlah kelas, yaitu 4 dengan fungsi aktivasi softmax. Fungsi aktivasi softmax mengubah output menjadi probabilitas untuk setiap kelas. Pada baris ini, saya akan menjelaskan model compile optimize equal keras optimizer Adam. Ini menentukan optimasi Adam sebagai algoritma yang digunakan untuk mengupdate bobot model selama pelatihan. Lalu loss categorical cross entropy ini menetapkan fungsi loss yang akan digunakan selama pelatihan. Adalah fungsi yang umum digunakan untuk masalah klasifikasi multikelas. Matrix equal akurasi ini menentukan matriks yang digunakan untuk mengevaluasi kerja model, yaitu akurasi. Mengukur seberapa sering model benar. Lalu batch size 32 ini merupakan ukuran batch menjadi 32. Ukuran batch adalah jumlah sampel yang digunakan untuk sekali update bobot. Epoch sama dengan 5. Ini menentukan jumlah epoch menjadi 5. Epoch adalah satu siklus penuh melalui seluruh dataset pelatihan. Lalu ada history equal model fit. Pada train data, translable data pelatih dan label yang sesuai. Lalu batch size menggunakan ukuran batch size yang telah ditentukan, yaitu 32. Epoch menggunakan jumlah epoch yang telah ditentukan, yaitu 5. Validation data menggunakan file data dan file label yang sesuai untuk mengevaluasi kinerja model selama pelatihan. Pada baris ini, prediction equal model prediction false data. Saya membuat prediksi berdasarkan data validasi file data. Hasilnya biasanya berupa probabilitas untuk setiap kelas. Lalu prediction label. Ini berfungsi untuk memilih label dengan probabilitas tertinggi sebagai label yang diprediksi untuk setiap sampel. Dengan NP ARGmax prediction axis equal 1, mengambil indeks dengan nilai terbesar di sepanjang axis 1. True label adalah label sebenarnya dari data validasi. Mengambil data label sebenarnya dalam bentuk indeks dari setiap sampel. Lalu ada confusion. Ini untuk menghitung matriks convolution menggunakan true label dan prediction label. Matriks ini menunjukkan jumlah prediksi yang benar dan salah untuk setiap kelas, membantu mengevaluasi model. Lalu di confusion equal confusion titik NumPy. Ini berfungsi untuk mengubah matriks dari TensorFlow ke array NumPy agar lebih mudah dimanipulasi dan dianalisis.
Pada baris ini, saya menjelaskan tentang loss dan akurasi model evaluation. Menggunakan metode evaluate dari model untuk mengevaluasi kinerja model pada data validasi, yaitu val data, dan label validasi, val label. Metode ini mengambil dua nilai, yaitu loss, nilai kesalahan, dan akurasi, nilai akurasi, yang kemudian akan di-print. Ini adalah hasil evaluasi model saya. Akurasi mencapai 98%, menunjukkan bahwa model memiliki akurasi 98,6% selama evaluasi. Lalu loss 0,0839, menunjukkan nilai kesalahan loss selama evaluasi adalah sebesar 0,08839. Setelah evaluasi, hasil yang dicetak adalah berikut. Nilai kesalahan sedikit berbeda tetapi masih sangat rendah. Akurasi yang sangat tinggi yaitu 98,12%. Ini menunjukkan bahwa model bekerja sangat baik dalam memprediksi label yang benar pada data validasi. Akurasi yang tinggi dan nilai kesalahan yang rendah adalah indikator yang kuat bahwa model saya telah belajar dan dengan efektif dalam data pelatihan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kode-kode ini. Berikut adalah 1. From scalar matrix import clarification. Ini berfungsi untuk mengimport beberapa metrik evaluasi dari scikit-learning yang akan digunakan untuk mengevaluasi kinerja model. YPRED, model prediction. Ini membuat prediksi berdasarkan data validasi. Lalu YPrediction class. Ini berfungsi untuk mengkonversi hasil prediksi menjadi label kelas dengan probabilitas tertinggi untuk setiap sampel. YTrue NP RAG Max. Ini berfungsi untuk mengkonversi label tersebut ke dalam bentuk indeks. Lalu akurasi equal akurasi score, menghitung akurasi dari prediksi model yang menunjuk seberapa sering model prediksi benar. Lalu F1, ini menghitung skor F1 matriks yang menggabungkan presisi dan recall. Pengaturan average wave, mempertimbangkan ketidakseimbangan kelas dengan memberikan bobot pada setiap kelas. Recall, ini menghitung recall yang menunjuk seberapa baik model menangkap semua sampel yang relevan. Lalu ada precision. Precision ini berfungsi untuk menghitung presisi yang menunjukkan beberapa sering prediksi model benar. Lalu ada print akurasi, ini untuk menghitung akurasi. Print F score, ini untuk mencetak nilai F1 score yang dihitung. Lalu print recall untuk menghitung recall, dan print precision ini untuk menghitung precision. Lalu selanjutnya adalah print classification report. Ini untuk menghasilkan dan mencetak laporan klarifikasi yang mencakup metrik seperti precision, recall, F1 score untuk setiap kelas. Lalu ada print confusion matrix, YTrue, YPRED class. Ini berfungsi untuk menghasilkan dan mencetak matriks convolution yang menunjukkan jumlah prediksi benar dan salah dalam bentuk sebuah tabel. Saya akan menjelaskan hasil evaluasi model. Pertama, akurasi. Akurasi yang dihasilkan adalah 98,12%, yang berarti 98,12% dari semua prediksi model adalah benar. Lalu F1 score yaitu 0,9812.
skor F1 yang juga sangat tinggi ini menunjukkan keseimbangan antara presisi dan recall. Lalu recall yaitu 0,98. Model mampu mengidentifikasi 98,12% dari semua kasus yang benar. Lalu ada precision 0,98. Precision yang tinggi menunjukkan bahwa 98,14% dari semua prediksi positif model. Lalu di sini ada precision recall F score untuk setiap kelas. Angka ini menunjukkan kinerja model dalam klarifikasi setiap kelas secara individual. Lalu di sini ada table matrix. Ini menunjukkan jumlah prediksi benar dan salah untuk setiap kelas. Misalnya pada model pertama memprediksi 79 dari 80 model sampel di kelas kosong dengan benar dan hanya salah satu. Selanjutnya saya akan menge-save model dalam bentuk dalam format model keras. Model dipilih karena format keras dapat menyimpan weight atau beban dengan benar dan lebih relevan untuk ditransfer ke website. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perhitungan kalkulasi dari model saya. Dari pelatihan itu dihasilkan classification report sebagai berikut, yaitu di kelas pertama 79 benar dengan 1 salah, kelas kedua 78 benar dengan 2 kesalahan, lalu di kelas ketiga ada 77 benar dan 3 salah, sementara di kelas keempat yang terakhir 80 benar dan kesalahannya tidak ada. Di sini saya akan menjelaskan variabel yang akan digunakan, yaitu TP, true positif, prediksi benar yang positif, lalu TN, true negatif, positif yang benar untuk kelas negatif. Di sini memprediksi negatif dan memang benar negatif atau salah. Lalu FP, false positif, prediksi salah untuk kelas positif. Model memprediksi positif tapi sebenarnya negatif. Lalu FN, false negatif, prediksi salah satu kelas negatif. Untuk contoh satu ini saya menggunakan kelas 1 yang diambil dari classification report, di mana TP atau true positifnya adalah 79, lalu FP adalah 1, FN nya adalah 1, dan true negatif adalah 243. Di sini dihasilkan nilai 0,99 atau 99% akurasi pada kelas 1 benar. Selanjutnya pada precision saya menggunakan kelas 1 juga, di mana TP-nya mendapat 79 dan FP-nya atau false positifnya adalah 1. Dengan menerapkan rumus di atas, maka didapat 0,9875 atau 98,75%. Lalu pada recall saya juga menggunakan kelas 1 sebagai contoh, yaitu TP nya berupa 79
9 dan false negatifnya adalah 1. Jika kita menerapkan rumus recall, maka didapat hasil berupa 0,9875 atau kalau dipersenkan adalah 98%. Untuk selanjutnya kita menghitung F1 score dengan kelas 1 sebagai contohnya. Di sini precisionnya 0,9875 dengan recall 0,9875. Di sini kita gunakan rumus di atas. F1 score itu menghasilkan 0,9875 atau 98% nilai dari F1 score-nya. Sekian dari saya, Bima Darmaja Suryatama. Mohon maaf atas kekurangan dalam penjelasan saya dalam pembuatan model machine learning saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.